idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil baqarah fi qabrih. Jadi di dekat kepalanya dibacakan surat Al-Fatihah, di dekat kakinya dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Napa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Ada riwayatnya, Pak. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut Al-Hafidh itu, Pak, ternyata minimal dia hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis. Padahal hadis itu dua-dua loh daripada Al-Qur'annya sendiri. 300.000. Quran 6.235 ayat. Ini 300.000 hadis. Disebut Al-Hafidh di bidang hadis. Beliau mengatakan bahwa status hadis tadi hasan. Jadi kalau ada orang bilang hadisnya lemah, hadisnya dhaif, yang bacain Fatihah di kepala, dekat kepala, yang bacain akhir Al-Baqarah di dekat kakinya, hadisnya lemah, dhaif. Balik tanya, sampean hafal pirang hadis? Sampean hafal berapa banyak hadis? Gak mau coba hafal. Oh, kalah level. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh 300.000 di dalam kepalanya. Beliau mengatakan hadis yang tadi itu hadis hasan. Hadis hasan itu boleh diamalkan dan boleh untuk diadu argumentasi. Sama dengan hadis sahih, cuma lebih turun sedikit derajatnya. Kalau hadis dhaif boleh diamalkan, tapi tidak bisa untuk berdebat, untuk adu argumen, tidak bisa. Kalau lemah hadis dhaif. Tapi kalau hadis hasan bisa untuk argumentasi dan menjadi amalan kita. Berkata kepadaku Mubashir bin Ismail Al-Halabi dari Abdurrahman bin Al-Ala dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada anak-anaknya, jika engkau memasukkan aku ke kubur, letakkanlah aku di lahan. Nah, masukkan ke lahan. Bacalah bismillah wa ala sunnati rasulillah. Nah, ini sudah umum ya, sudah umum. Jadi ketika jenazah dimasukkan kubur, masukkan ke lahan, jangan lupa keluarga yang di bawah, yang dekat kepalanya itu bacakan bismillah wa ala sunnati rasulillah, dan bacakan di bagian kepalaku. Nah, ini agak berbeda. Bacakanlah di bagian kepalaku awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau digabung dengan yang tadi berarti Al-Fatihah disambung awal Al-Baqarah. Itu caranya. Habis waladulin amin disambung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sampai 5 ayat itu. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu di bagian kepala. Kenapa? Dia meminta anaknya, berpesan kepada anaknya, jika saya nanti mati, ketika dimasukkan di kubur ke liang lahat, bacakan di bagian kepalaku itu bismillah wa ala sunnati rasulillah, lalu bacakan awal Al-Baqarah. Dalam hadis tadi surat Al-Fatihah, berarti disambung dengan ini awal Al-Baqarah. Sebab kata beliaunya, aku melihat Ibnu Umar mensunnahkan amalan tersebut. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, yang perilakunya meniru Rasulullah persis.
Jadi kalau ada pertanyaan, siapa nama sahabat yang amalannya meniru seluruhnya amalan Rasulullah, maka jawabannya adalah Abdullah bin Umar, atau disebut dengan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Sampai niru loh. Di suatu tempat Nabi berhenti menjelang subuh itu dengan rombongan untuk buang air besar. Dalam waktu yang panjang ketika Nabi sudah wafat, Ibnu Umar itu dengan rombongan melewati tempat yang sama. Di waktu yang menjelang subuh, dia berhenti di situ. Ditanya oleh teman-temannya sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Umar, apa yang kau perbuat berhenti di sini?" Jawaban beliau, "Dulu Nabi di sini berhenti, lalu Nabi buang hajat di sana. Aku akan meniru perbuatan Rasulullah itu." Urusan buang air besar ditiru, apalagi amal soleh yang lain. Bayang pun, nah itu ya, luar biasa. Kecintaan seperti itu, Pak. Zaman sekarang kan wong wis cinta, nemen, jiplak. Jadi area-area enam itu lihat potongannya rambut Korea, ya melo rambut Korea kan, jiplak. Abdullah bin Umar begitu, jiplak. Ya opo, Nabi seperti apa? Niru. Nah kira-kira kaum muslimin, nah iso ya niru kabehane sahabat Ansor yang bernama Imam Amir Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "Kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabri yaqra'una indahul Qur'an." Orang-orang Ansor di Madinah, Pak, Bu, para sahabat Ansor itu jika ada di antara mereka yang wafat, mereka berkumpul di kubur mayit itu dan mereka membaca Al-Quran di sisinya. Wah, amalannya para sahabat Ansor itu. Ya terus kok ada ulama zaman sekarang itu loh, itu tidak pernah Nabi ngajarkan nyontoin begitu, itu sesat bid'ah, nambah-nambah syariat. Hati-hati, ada orang ingin menyembunyikan agama, ingin menyembunyikan hadis-hadis Rasulullah, tidak jujur dalam beragama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukupkan dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Rabb kami. Ajari kami ilmu-Mu ya Allah, ilmu yang kami belum tahu menjadi tahu, ilmu yang mendidik kami taat kepadamu ya Allah, ilmu yang mampu memperbaiki hati kami dan akhlak kami kepadamu, ilmu yang mencerahkan bagi kami menjadi hamba yang takwa kepadamu ya Allah. Ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, perbaikilah nasib bangsa Indonesia tercinta. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami. Ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ampuni pula mereka dosa-dosanya orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.